Supriyatina. Kami di sini akan melakukan wawancara kepada salah satu pemilik usaha sate bandeng yang ada di Serang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ketahanan pangan, materi komoditas pangan lokal yang ada di Banten. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi, yuk kita simak video ini. Cekidot. Tanya gitu tentang budidaya bandeng gitu dari awal pembibitan gitu sampai ke panen itu prosesnya kayak gimana aja, terus butuh waktunya berapa lama gitu nyampe pemanenan. Kita tadi tuh keringin dulu, dijemur ya, kita 1 minggu lah. Kita kasih air, dipupuk, kita beli bibit dari Ontang, Roma. Ya, kita bibitnya itu ukurannya biji bonteng ya, tahu ya? Biji bonteng. Biji bonteng kita tergantung harga lah. Jadi ada yang 100.000, ada yang 150. Jadi kita mulai dari naruh bibit kita 4 bulan. Panennya itu juga kalau pakannya enggak kehabisan. Itu kan kalau di sini kan budidaya tuh enggak dikasih makan. Alami. Iya, kalau buat dipancing mah ya kita kasih makan juga, kasih pelet. Itu kapan dalam budidaya bandeng secara Caranya ya itu juga kata saya, dikeringin dulu karena sekarang banyak obat-obatan seperti model bentan, beristan biar menimbulkan kelekap ininya buat makan bandengnya kan alami terus ini. Kalau kita dikasih pelet mau seberapa sih laku ikan peletnya habis belum bibit. kalau kendala dalam budidaya bandeng itu apa? Caranya ya air tawar kayak gini susah kita membesari tumbuh kayak modelnya rumput laut tuh ganggeng lah. Iya ganggeng tuh, iya. Terus diambilin. Terus Pak, kan di sini budidaya ikan bandeng ya. Ya. Nah itu kalau panennya tuh dijual atau nunggu yang mancung aja? Kalau kita dipancing, kalau untuk dijual mau laku berapa? Kalau dipancing mau masih 50, berapa nih? 50.000 kita angkat kilo. Ya, alami. Itu tuh alami itu dari sisa makanan atau dari mikroorganisme yang hidup di air gitu atau gimana? Kita kan kelekap itu. Kelekap itu. Iya, kelekap itu menimbulkan buat pakan plankton. Oh iya Pak. Plankton itu buat makan ininya. Makan ikan. Plankton itulah kita bikin lah. Kan perlu biaya. Si ikan bandengnya tuh gimana gitu biar bisa hidup nyaman di sini? Walaupun saya jauh dari antara laut sama air tawar. Kita ini bor. Kalau otomatis kalau itu bor asli. Bor. Di sini dari mana dapetin ikan bandengnya, apa beli atau beli? Kalau ikan bandengnya sih kita dari pasar, tapi kita pilih bandeng yang seger ya. Itu kan biasa ada bandeng itu, jenis bandengnya ada 2, dari Lampung sama dari Kerawang. Betul ya, jadi kita yang ambil itu Lampung sama Kerawang. Kalau dari bandeng si lokal sih kadang ada kadang nggak ada gitu. Lebih adanya, lebih sering ada itu yang Kerawang sama Lampung. Hal menarik apa yang membuat Bapak buka usaha sate bandeng? Mungkin dari banyaknya ya, banyak pembeli, banyaknya orang-orang yang berkunjung ke daerah,
cari oleh-olehnya itu khas Serang, khas Serang Banten. Itu yang jadi daya tarik, kayaknya semakin banyak peminat kita juga bisa menjual semakin banyak gitu kan. Terus apa aja kendala dalam pembuatan sate bandengnya? Kendalanya banyak ya, mungkin dari mulai santannya, kadang santannya itu terlalu tua itu kan, ada yang terlalu muda, jadi harus ukurnya jangan terlalu tua, jadi yang sedang kayak gitu ya, yang usia kelapanya juga jangan terlalu tua. Terus dari apa lagi, gula ya, gula kadang kalau misalkan kita pakai gulanya yang kurang bagus, gula yang keras itu sukanya hasilnya juga kurang bagus, jadi kita harus pilih yang benar gula yang bagus. Dalam satu kali produksi berapa kilo ikan yang bakal siap? Minimal kita 20 kilo ikan bandeng. Sekitar kalau 20 kilo tuh nantinya jadi bisa berapa sate ikan bandeng ya? Kalau kita ambil yang sekilo 4 berarti kita 80. Lumayan. Ya, untuk sekali produksi. Sate bandeng ini bisa bertahan berapa lama? Kalau untuk di suhu ruang itu kalau kondisi belum frozen ya, karena kita satenya kan kita frozen kan supaya lebih awet. Itu kalau misalkan tidak dalam kondisi frozen kurang dari 24 jam. Tapi kalau kondisi frozen bisa sampai 30 jam. Kalau misalkan ditaruh di kulkas itu bisa seminggu kuat, di freezer 2 bulan juga kuat. Bahan apa aja dalam pembuatan sate bandeng ini? Banyak. Pertama ada gula merah, gula putih, ada asam jawa ya, garam, dan ketumbar. Dalam pembuatan sate bandengnya apa udah menggunakan alat modern atau masih manual? Masih tradisional. Mungkin modernnya mungkin hanya blender aja kan. Butuh waktu berapa lama dalam pembuatan sate bandengnya? Kalau 20 kilo itu sekitar 80 sate, dari mulai jam 8 sampai paling cepat jam 2, paling lama jam 4. Tergantung kendala dari satenya, pembuatannya. Kalau misalkan bagus hasilnya bisa cepat, tapi kalau agak kurang bagus ya agak lama. Ada teknik tertentu nggak biar tahan lama gitu dalam pembuatannya? Maksudnya sate bandeng biar awet gitu maksudnya Ya. ya. Paling kita frozen kan aja, frozen. Kalau kita pakai bahan pengawet itu kan nggak baik. Iya. Kita paling frozen kan aja. Terus kok kalau dari proses distribusinya tuh bagaimana gitu cara pendistribusian produk sate bandeng ini? Paling kita stok aja kali ya di apa untuk maksud distribusi penyimpanan. Biar sampai ke tangan konsumen. Konsumen. Iya. Oh ya, menyalurkannya ya kita hanya jual di rumah aja, paling online gitu. Jadi menggunakan jasa iklan namanya. Udah ada kerjasama waktu sama beberapa toko yang dikerjakan di varian Ya. sate bandeng gitu. Banyak yang minta sebenarnya, cuman kita nggak kasih. Pertama mereka minta harganya itu di bawah, terlalu rendah untuk ukuran kitanya gitu ya. Kita jual aja nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, jadi kita ambil memang standarnya aja. Tapi mereka mintanya harganya murah karena mereka jual yang harga 30.000, 25 gitu ya, harus membeli ke kita berapa kan gitu ya. Terus juga salah satunya kita tolak itu menjaga kualitas dari penyimpanan sate bandengnya, jangan sampai basi. Soalnya kalau misalkan penyimpanannya kurang bagus, itu kadang orang yang jual pinggir jalan basi jual aja. Nah, nama baik kita yang dipertaruhkan di situ. Terus misalnya kayak sudah ke daerah mana saja gitu bakal menjualnya, atau udah pernah ada juga gitu kalau ke luar negeri gitu yang beli gitu, udah pernah ada? Betul. Jadi kita pernah menjual, kalau untuk Indonesia sih udah jauh ya, keluar pulau pun ada. Kalau Jabodetabek sih udah hampir setiap hari pengiriman kita bisa online. Itu apa namanya, ke Jakarta, Bogor, Bandung, itu hampir setiap hari pengiriman. Tapi kalau misalkan luar negeri, kita pernah nyampe ke Shanghai, ke Australia, itu cara pengirimannya bukan di paket,
orang kedutaan di sana meminta, cuman karena nggak bisa kita paket karena itu kan nyampenya minimal itu maksimal paling cepat 2 hari, sedangkan sate Bandung nggak kuat sampai 2 hari. Paling ada yang dibawa sama orang yang ada di Indonesia, kebetulan mau ke sana jadi bawalah ke sana gitu. Pelanggan yang berkunjung ke sini tuh kebanyakan berasal dari mana? Duh, itu ada yang dari Palembang, ada yang Jakarta, Bandung, Bogor, udah hampir lah, paling banyak sih daerah situ. Jabodetabek yang paling banyak gitu. Ada yang dari Jogja, gitu, Jawa. Ya, sudah lumayan. Kita juga udah tayang juga sih di Kompas TV. Udah tayang di Kompas TV sama TVRI, kita udah tayang di acara Food Story yang Bendul mbak acaranya. Kalau dalam proses pendistribusiannya saya pernah ada kesulitan kendala gitu. Mungkin kalau secara online aja ya Kak, kirim jasa kirim maksudnya pakai jasa kirim kadang suka keterlambatan pengiriman itu nyampe 2 hari, nah itu jadi basi kan, nah itu mungkin kendalanya di situ. Nah, kita juga tapi kalau untuk yang 2 hari itu karena jasa kirim yang nawar kesalahan itu langsung diganti, kita klaim dari jasa kirimnya tuh. Jadi orang yang pesan beli lewat online pun nggak usah khawatir basi nggak diganti, pasti diganti gitu. Karena kita pakainya yang 1 hari sampai. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terus boleh nggak kalau pengen tahu gitu proses pembuatannya kayak gimana? Boleh. Kalau untuk bumbunya ini bumbu yang tadi disebutkan. Ini ada bawang goreng, ada ketumbar, ini ada gula merah, gula putih, garam, ya. Terus nanti ini ada asam jawanya. Asam jawanya dikasih air panas dulu. Habis itu baru diremas-remas ya. Nah, airnya nanti ditumpahkan ke sini. Terus ini santan yang kita ambil dari pasar sih ya, langsung kita beli yang sudah jadi santannya. Kalau orang-orang sini biasanya kelapanya diserut sendiri, diperas sendiri. Kalau kita udah di pasar jadinya jadi santan, kita rebus sekitar 30 menit sampai 45 menit baru kita sisihkan. Ini pengambilan santannya pakai untuk ngambilkan karena posisinya airnya di bawah, santannya di atas ya. Itu karena kita harus ambil semuanya. Santannya kita pertama ambil dulu pakai ini atasnya, dari atas diserokin pakai ini. Habis itu diambil air di paling bawah itu pakai ini menggunakan alat tradisional ini. Nah, Jadi nanti airnya keluar keluar dari bawah sini masuk ke dalam, kita ambil, kita buang. Baru kita bisa ambil semuanya santannya. Tuh. Ini untuk bumbunya sama santannya, mungkin nanti kalau proses bandengnya ada di belakang. Karena di belakang sana kan untuk bagian pembersihan ya. Karena itu kan diambil dagingnya, dikeluarkan tulangnya. Kalau misalkan sobek-sobek itu kulitnya susah digunakan, harus diperbaiki dulu gitu ya. Jadi, jangan sampai kulit bandeng itu sampai sobek. Nanti bumbu ini sama santan sama dagingnya dijadikan adonan. Kalau udah jadikan adonan, nanti kulit bandengnya diisi pakai adonan tersebut. Kalau udah diisi, dijepit pakai bambu, dibakar dulu, baru dioles lagi. Itu prosesnya panjang banget prosesnya, itu dari pagi sampai sore. Itu aja. Ada lagi? Udah, terima kasih ya Pak. Itu aja. Iya. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Sisihkan dulu. Terus kan begitu kan dibuangnya Bu. Apa sih dalamnya itu apa? Dalaman ininya sama dikeluarin ini sirip yang di sini nih. Insangnya. Dipencet begini Bu. Awalnya dipencet gitu.
nanti digituin, potong tulangnya, baru dikeluarin dagingnya. Jadi tarik dulu durinya dari atas sini Bu, nanti jadi seperti ini durinya, kita ambil dari atas sini ya. Dari sini kita tarik keluar begini, baru dikeluarin isinya. Dalam pembuatan adonan yang nanti menjadi bahan pokok dalam pembuatan sate bandeng ini, itu ada beberapa bahan, ada santan, ada gula merah, ada asam jawa, ada rawit ya, karena di sini ada dua rasa original dan juga rasa pedas. Nah, di sini juga ada ikan bandeng sudah dihaluskan dan di blender dengan santan, tujuannya agar jauh lebih halus lagi. Langkah selanjutnya setelah di blender akan dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam adonan gula jawa. Tujuannya agar tidak ada duri yang masuk ke dalam adonan tersebut. Setelah pembuatan adonan selesai, selanjutnya kita mengisi ikan bandeng yang sudah dibersihkan tadi dengan adonan yang baru saja dibuat. Jadi pertama-tama kita siapkan ikan bandeng yang tadi telah bersih, kita isi bagian dalamnya dengan adonan. Setelah itu dicapit menggunakan bambu dan siap dipanggang. Dalam proses pemanggangan sate bandeng ini, pada awalnya kita harus memanggang terlebih dahulu ikan bandengnya tersebut agar bagian dalamnya tuh benar-benar matang. Nah, setelah itu kita olesi bagian atasnya oleh adonan yang tadi kita buat. Nah, setelah adonan atasnya itu telah matang, kita olesi lagi bagian bawah dari ikan bandeng tersebut sampai kedua lapisannya itu matang, sehingga ikan bandeng ini jadi terbungkus oleh adonan yang tadi telah kita buat. Beli dua Pak, yang pedas satu, yang Ya. original satu. Ini yang bersih ya.
supnya dulu ya, Bu. Tunggu dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu ya. Ibu kan tadi udah beli sate bandeng ya? Boleh nggak Bu, saya meminta waktunya sebentar buat wawancara Ibu? Boleh. Bu, sini Bu, duduk. Ibu tahu sate bandeng ini dari mana ya Bu? Dari internet. Oh, dari internet. Iya. Terus Ibu ada keinginan ke sini gitu Bu? Kenapa? Oh, ini bikin penasaran apa sate bandeng yang khas Banten ini apa Ibu Amenah. Jadi saya ingin beli karena lihat kemasannya juga udah bagus dan ternyata juga saya udah coba, udah lihat ternyata sate Bu Amenah ini enak. Sehingga saya mau kesini lagi beli. Menurut Ibu kualitas produk ini seperti apa ya Bu? Sangat bagus sekali. Rasanya enak, beda dengan yang lain dan data di kemasan juga sangat menarik. Selain ada komposisi, ada saran penyajian, ada bahkan ada nomor kontaknya sehingga kita juga bisa membeli secara online. Ibu membeli produk ini untuk dikonsumsi sendiri atau buat oleh-oleh Bu? Bisa dikonsumsi sendiri, bisa juga buat oleh-oleh. Karena kalau saya ngasih teman-teman juga sangat bagus, menarik, sehingga saya terkesan untuk buat oleh-oleh ketika saya pulang ke Garut, ke Tasik. Beli oleh-oleh ini khas Banten, soalnya nih ada sate Banten khas Banten ini yang membuat saya menarik buat oleh-oleh. Apa kelebihan produk ini Bu? Kelebihannya ya tadi, selain dikemasnya lebih bagus, coba aja lihat ya. Kalau di pasar-pasar kan udah gini nih, langsung diambil dari pajangan, tapi kalau ini beda. Kalau ini tuh, nah ini rapi sekali tuh, ada plastiknya juga, terus pokoknya bagus sekali, terjamin lah ini kualitasnya, rasanya juga enak, beda dengan sate bandeng yang lain. Menurut Ibu, untuk harga dan kualitas dari sate bandeng ini apakah sudah sesuai? Nah, sangat sesuai. Walaupun ini agak mahal dibandingkan yang lain, tapi saya puas dengan membeli sate bandeng Ibu Amenah ini. Kemasannya dia juga udah menarik, jadi dengan harga 40.000 ini saya puas, cukup murah karena kualitasnya emang enak. Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya.